Gimana sih? Kenapa bisa? There you go. Oke. Udah ya, real life. Hai semua. Apa kabar, moms? Gimana keadaannya, kabarnya? Semoga sehat-sehat ya semua ya. Selamat datang di live Instagram Orami Parenting bersama juga dengan investri.id. Saya Siska Becker, seneng banget bisa mewakili Orami Parenting hari ini untuk menyapa moms semua. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, happy loh saya bisa dandan gini pakai eyeliner aja udah bahagia banget loh saya rasanya menyapa mom semua untuk bisa kita ya mencari sesuatu yang berbeda suasana sambil juga cari referensi yang penting banget. Saya menyapa dulu nih semua moms yang lagi menjalani masa-masa di rumah aja. Semua moms yang juga masih work from home, semoga tetap semangat. Semua moms yang mendampingi suami work from home, mungkin menemani suami konkol, dan juga mendampingi anak-anak online learning. Waduh, itu juga lumayan menantang ya. Saya ngerasain banget ngejagain 2 anak online learning. Tentunya banyak banget tantangan-tantangan yang kita alami, yang menandakan bahwa memang hidup yang kita jalani lagi berubah secara pesat, secara cepat. Dan mau gak mau kita sebagai moms, sebagai panduan dan juga batu karang lah buat keluarga kita pun harus pintar nih moms, harus adaptif untuk mengatasi semua perubahan ini. Bagaimana nih caranya? Nah, salah satu yang mau kita obrolin hari ini, yang penting sekali tentunya kita ketahui, adalah mengenai kondisi ekonomi, kondisi finansial yang sekarang kita ketahui nggak baik ya. Banyak banget masalah-masalah yang kita baca di berita, betapa sulitnya banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawan-karyawan mereka. Banyak banget juga cerita-cerita mengenai kenaikan harga bahan pokok, susahnya mencari bahan-bahan pokok di tempat-tempat belanja biasanya. Kita juga banyak sekali mendengar cerita-cerita baik dari sosial media juga dari berita mengenai sulitnya berbagai usaha ekonomi untuk bisa menjalankan usaha mereka. Banyak yang masih tutup bahkan karena memang benar-benar tidak bisa beroperasi di masa-masa sulit seperti ini. Nah, saya pun juga termasuk nih, sama seperti moms juga pasti ya, yang merasa khawatir, merasa cemas, merasa galau. Gimana dong nih ya sebaiknya kita menyikapi kondisi ini? Bagaimana supaya kita sebagai moms bisa membantu keluarga kita tetap tahan menghadapi badai pandemik ini, khususnya menyangkut perencanaan keuangan. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kayaknya sih baiknya kita ngobrol dengan expertnya ya. Akan hadir di sini untuk menyapa kita semua juga moms. Ini financial expert kesayangan, CEO and founder dari Z Financial dan juga influencer investri.id. Ada Mbak Prita Gozi yang akan hadir di sini. Coba ya, saya mau undang dulu Mbak Prita untuk bisa bergabung. Oke. Apakah Mbak Prita sudah bisa bergabung bersama kita? Mbak Prita. Hai. Mbak Prita, so good to see you. Aduh, aku terharu deh. Yes. Aku juga. Aku kayak seneng banget gitu ya bisa bertemu lagi dengan Siska, bertemu Iya. lagi para moms. Terakhir Benar. kita ketemu itu kayaknya sudah beberapa waktu yang lalu dan sekarang kita jumpa lagi meskipun Yes. mungkin saat ini kondisinya mungkin sedikit berbeda, tetapi semangatnya harus tetap sama. Oh iya dong, tentunya. Terima kasih kepada teknologi, terima kasih kepada Orami Parenting dan investri.id kita bisa jumpa kembali, bukan hanya untuk melepas rasa kangen, tapi juga untuk
memperbanyak referensi kita sebagai moms Yep. yang harus banget nih menjadi panduan keluarga kan, supaya bisa adaptif mengatasi situasi yang memang agak bikin cemas ya, Mbak Prita ya. Yes, betul sekali. Nah, jadi ini kenapa pentingnya Siska, kita sebagai moms itu sama-sama harus mulai merancang ulang keuangan kita supaya tetap bisa istilahnya oke meskipun di masa pandemi seperti ini. Iya, benar sih. Makanya nih kita pas banget udah ketemuan sekarang di sini. Kita juga udah memberikan latar belakangnya buat mom semua. Seperti apa sebenarnya situasi dunia. Nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia kan. Memang lagi berguncang lah bisa dibilang kondisi finansialnya. Aku yakin banget mom sebagai perencana keuangan keluarga, tentu pengen tahu banget gimana nih sebaiknya ya langkah-langkah yang mesti diambil oleh moms supaya keuangan keluarga tetap aman. Makanya nih kita udah mengkompilasi, Mbak Prita, kita udah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui DM Orami Parenting dan juga dari investri.id. Kita mulai bacakan saja ya. Yes. Oke, ini ada 2 pertanyaan yang kayaknya Mbak Prita bisa langsung jawab nih. Mbak Prita, apa saja ya yang harus diperhatikan oleh para lender apabila ingin melakukan pendanaan di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini? Instrumen pendanaan apa saja yang aman untuk dilirik saat ini, Mbak Prita? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi yang paling pertama nih, Mam, sebelum kita memulai mengembangkan uang kita dalam bentuk apapun, yang paling kita harus cek adalah our own financial healthiness. Jadi bagaimana nih kesehatan finansial kita. Jadi kita jangan gegabah, jangan langsung mungkin menempatkan uang kita di sana sini, tapi cek dulu. Oke, apa aja yang harus dicek? Nomor 1 yang harus dicek itu adalah masalah utang kita. Jadi cicilan kita saat ini mungkin ke pihak ketiga itu ada berapa banyak, apakah memang masih dalam kondisi yang ideal. Kemudian yang kedua yang kita harus cek itu adalah penghasilan kita. Nah, penghasilan kita ini seperti apa, ini dengan pengeluaran kita itu cocok atau tidak. Nah, ini yang memang moms harus bisa hitung ulang budget rumah tangga kita. Lalu yang ketiga, ini yang pentingnya luar biasa Siska, yaitu berapa sih dana darurat yang masih kita punya. Nah, ini nih selalu perbincangan hangat di masa pandemi kayak begini, karena yang namanya dana cash tunai itu menjadi pentingnya luar biasa di masa pandemi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita udah cek dan semuanya oke, jadi kita kondisi cicilan kita keluar itu oke, kemudian kita masih bisa memenuhi pengeluaran kita dari pemasukan yang kita miliki, kemudian kita juga punya dana darurat yang cukup, maka salah satu hal yang bisa kita kerjakan itu adalah kita bisa memilih menempatkan uang kita salah satunya di bidang pendanaan, yaitu menjadi lender. Jadi kalau kita menjadi lender, apa sih yang didapat? Yang didapat itu adalah kita mendapatkan imbal hasil atas uang yang kita pinjamkan untuk unit usaha tertentu. Nah, dari situlah kita mendapatkan bagi hasil yang mana itu bisa menjadi tambahan pemasukan untuk mom semua. Jadi kalau bicara mengenai instrumen apa yang bisa dilirik dan aman, itu salah satu alternatifnya tuh ya, Mbak Prita ya? Iya, betul banget. Ini ada juga nih pertanyaan dari moms yang saya rasa sebenarnya udah bisa dikatakan financial literate lah, udah tahu nih sebenarnya apa saja yang bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya tapi adalah, apakah uang kita tetap bisa berkembang apabila kita melakukan pendanaan di tengah pandemik seperti ini? Dan seperti yang sudah kita ketahui juga Mbak Prita, bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan government bond terlama sepanjang sejarah, 50 tahun. Apakah ini juga cukup menjanjikan? Kalau Mbak Prita gimana nih pendapatnya? Jadi yang paling pertama nih, pertanyaan pertama dulu. Masih mungkin nggak sih kita mendapatkan istilahnya mengembangkan uang kita, dana kita di masa pandemi seperti ini? Segala sesuatu itu pasti ada plus minusnya dalam hidup ya. Yang namanya roda itu berputar, jadi bisnis pun demikian. Ada bisnis yang sekarang booming banget di masa pandemi, ada juga yang memang terpaksa
istilahnya harus bahkan mengurangi dan bahkan menutup. Apa aja nih bisnis-bisnis misalnya yang mengalami kenaikan? Ini contohnya nih, ini berdasarkan research ya, research dari McKinsey. Itu bisnis yang berhubungan dengan personal health care, kemudian yang berhubungan dengan personal hygiene, kemudian yang berhubungan dengan groceries, jadi kayak sembako dan lain-lain. Artinya tetap ada peluang loh bagi bisnis-bisnis tersebut. Nah, bisnis-bisnis itu mungkin kan kaget dengan peluang-peluang yang baru. Karena mereka kaget dengan peluang-peluang itu, mungkin mereka tidak siap dengan modal usahanya. Nah, pada saat dia mencari modal usaha, maka kan harus mencari kemana nih modal usaha yang memang tidak memberatkan. Nah, kalau memang mereka akhirnya mencari melalui financial technology seperti halnya Investri, maka di situ akan ada peluang untuk para moms atau kayak seperti aku atau Siska untuk menempatkan dana kita sebagai lender. Jadi match-nya di situ gitu. Kita mungkin kelebihan uang, terus kita bingung ini mau taruh di mana ya, karena kita juga tidak tahu mana nih kira-kira yang bisa mengembangkan uang kita. Sedangkan di satu sisi ada bisnis-bisnis yang membutuhkan modal usaha secara cepat karena adanya peluang-peluang yang memang tercipta akibat dari krisis ini. Nah, pada saat itu match, nah berarti artinya kita sebagai lender itu berpotensi untuk mengembangkan dana kita. Nah, sekarang kalau hubungannya dengan government bond, jadi pemerintah Indonesia itu kemarin ya, moms itu mungkin kan apaan tuh, itu obligasi terlama gitu kan. Jadi mungkin banyak moms juga yang bingung gitu ini apa. Nah, sesederhananya Siska, government bonds itu adalah surat berharga negara yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi karena dia sifatnya global bonds, jadi sebetulnya pendanaan. Nah, dari yang saya peroleh nih informasinya, itu pendanaannya itu totalnya ditargetkan 4,3 miliar US dollar dan yieldnya itu antara 3,9% hingga 4,5%. Artinya apa? Harapannya berarti pemerintah Indonesia itu yakin bahwa selama untuk 50 tahun ke depan kita akan terus berkembang sehingga pendanaan-pendanaan itu bisa bermanfaat untuk negara kita dan untuk pihak global yang menanamkan uangnya di kita itu bisa mendapatkan keuntungan balik. Jadi sebenarnya ini kalau saya bilang adalah sinyal positif untuk masyarakat Indonesia bahwa pemerintah kita yakin bahwa insya Allah kita akan melewati krisis ini dan Indonesia akan terus berkembang. Gitu. Itu sebenarnya sinyalnya ke arah situ. Jadi bagus ya, bukan hanya ini menjanjikan, tapi juga kita bisa menjadi patriot untuk negara kita, membantu negara kita bersama-sama gitu ya, because we're in this together, right? Kan hashtagnya juga gitu. Oke. Terima kasih Mbak Prita sudah ngasih ilmu yang berguna banget tuh tadi. Sekarang kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya nih. Ini khususnya buat para newbies sebagai lender pemula. Baiknya mulai dari angka berapa ya untuk melakukan pendanaan? Dan kalau berbicara mengenai pendanaan di fintech peer-to-peer lending, apakah ini aman dan menjanjikan? Dan seperti apa sih karakteristiknya? Jadi kalau kita baru starting nih, pertama kali misalnya nggak pernah merasakan menjadi lender tuh apa sih yang memang harus kita antisipasi terlebih dahulu. Nomor satu pastinya adalah pastikan penggunaan dana yang untuk ditempatkan sebagai pendanaan sebagai lender itu harus dana idle. Jadi harus dana idle cash, bukan uang sekolah anak, bukan bukan juga misalnya untuk bayar cicilan, tapi yang masih mungkin apa? Contohnya gini. Kan sekarang karena lagi masa krisis seperti ini nih Siska, sebetulnya banyak sekali keluarga yang telah menyiapkan uang untuk beberapa plannya tetapi gagal. Contoh, tadinya plan mau liburan ke Jepang, lihat sakura di bulan April, gagal. Uangnya tetapi masih ada gitu. Nah, uang-uang seperti ini sebenarnya kategorinya idle. Karena tadinya untuk liburan, gagal liburan, ya udah mendingan uangnya moms daripada nggak keruan, mendingan ditempatkan di salah satu seperti fintech seperti Investri. Nanti harapannya saat krisisnya selesai, pendanaan itu kan sebetulnya tidak lebih dari 12 bulan. Maka setelah 12 bulan bisa
liburan, insya Allah kita sudah bisa Yes. traveling lagi gitu. Jadi yang paling penting Amin. Siska, dana Ya. idle cash-nya. Oke, jadi sumber dananya nih ya dipastikan memang bukan Yes. sesuatu yang sebenarnya udah ada kebutuhannya sendiri yang harus kita tunaikan kewajibannya gitu ya. Benar. Nah, sekarang yang Oke. paling penting Siska buat para moms itu Ya. jangan sampai salah dalam menempatkan dananya. Jadi kenapa sih bisa salah? Karena mungkin salah naro gitu, salah pilih fintech. Nah, Ya. aku mau sharing nih untuk para moms. Kalau kita mau pilih fintech, itu kita memang ada beberapa checklist yang mesti kita pahami. Oke. Checklist yang pertama nih, para moms itu kita harus ada kegiatan pendanaan maupun kegiatan investasi, semuanya mengandung risiko. Jadi ada bedanya pendanaan dengan investasi. Nah, dalam hal ini kita lagi ngobrolin tentang pendanaan. Kalau pendanaan, apa risikonya? Nah, risiko yang terbesar itu adalah risiko gagal bayar. Gagal bayar terhadap apa? Gagal bayar terhadap potensi imbal hasil yang dijanjikan atau gagal bayar terhadap modal yang kita keluarkan. Nah, lantas gimana nih cara kita mengelola atau bahkan memitigasi risiko tersebut? Mitigasi itu jadi kayak kita menghilangkan banget, menurunkan banget gitu kan ya. Nah, kemudian kita bisa memilih fintech yang baik. Apa itu yang baik? Nomor satu, pastikan memang financial technology-nya itu telah terdaftar dan berizin dari otoritas jasa keuangan. Jadi terdaftar aja tidak cukup, tetapi juga perlu memiliki izin dan lisensi. Itu nomor satu. Nah, salah satunya yang telah terdaftar dan memiliki izin lisensi adalah Investri. Nomor dua, yang kita harus perhatikan, Moms, sebisa mungkin financial technology ini memiliki track record yang baik, dikelola oleh manajemen yang baik pula. Maksudnya apa? Yaitu person-person yang ada di manajemen itu pernah nggak misalnya track record yang buruk. Nah, kalau misalnya semuanya sudah baik, insya Allah kegiatan usahanya juga dilakukan dengan baik. Dan yang paling terakhir, kita juga bisa memitigasi resikonya dengan cara kita memilih jenis pendanaan kategori yang ratingnya tinggi. Jadi kalau ratingnya makin tinggi, berarti potensi resikonya itu semakin rendah. Tapi memang on the other hand, Siska, semakin tinggi ratingnya, biasanya potensi imbal hasilnya juga lebih rendah gitu aja. Karena kan lebih aman gitu. Jadi catatannya buat moms, artinya penting sekali research ya, Mbak Prita ya. Harus tahu dulu nih latar belakangnya dan juga ketahui juga kondisi kita sendiri sebelum benar-benar memutuskan seperti apa nih pendanaan yang mau kita lakukan gitu ya Mbak Prita ya. Yes, betul. Oke, Mbak Prita, ternyata banyak banget moms yang juga udah memberikan pertanyaan lewat Instagram Orami Parenting dan juga investor.id. Jadi masih ada nih kayaknya nih beberapa pertanyaan yang mau aku bacain lagi buat Mbak Prita, nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, of course, nggak apa-apa dong. Ini pertanyaan yang kayaknya bisa dikatakan adalah pertanyaan banyak sekali moms di luar sana, yang kali ini diwakili oleh @naila_pamulang yang bertanya, Mbak Prita, nanti saat THR bagaimana ya sebaiknya membagi porsinya di tengah pandemik begini? Apakah tetap harus ada porsi yang lebih besar untuk dana darurat? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus banget. Pertama-tama nih, Mams Naila, what you need to do adalah bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua orang masih mendapatkan THR di masa seperti ini. Jadi berapapun THR yang kita peroleh, Mams, kalau kita masih dapat transferan THR, itu sudah benar-benar harus disyukuri banget. Itu nomor satu. Nomor dua, dan kita memang sebaiknya tidak lagi mengelola THR dengan sembarangan. Ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kita sebenarnya sekarang karena lagi pandemi begini, ada pembatasan skala besar untuk bisa bertemu orang lain, otomatis kita kemungkinan tidak membutuhkan biaya mudik, betul kan? Benar. Yes. Artinya THR yang biasanya posnya dialokasikan untuk mudik, sebaiknya dialokasikan untuk dana darurat. Gitu Siska. Nah, kalau misalnya sudah dialokasikan untuk dana darurat, berarti sisanya itulah yang bisa kita kelola untuk apa? Misalnya tetap untuk pembelian makanan, kemudian kalau misalnya bayar zakat untuk para muslim. Karena kan
Jadi ada zakat yang harus dibayarkan Siska oleh umat muslim di bulan Ramadan. Nah, itu bisa diambil dari THR. Kemudian yang berikutnya itu pos misalnya untuk sedekah, bantuan, memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dan kalau boleh izin kepada para moms, kalau kita tuh ya, baiknya sedekah tuh sebenarnya ke lingkungan terdekat. Bukan langsung kayak donasi yang ke tempat-tempat yang kita nggak kenal. Jadi sebenarnya sebaiknya kita lihat dulu nih, lingkungan terdekat kita masih ada yang kesulitan nggak? Kalau memang tidak ada, baru kita pergi keluar. Gitu sebenarnya. Jadi lingkarannya itu sebenarnya dimulai dari lingkaran terdekat, lama-lama makin besar, dan makin besar gitu. Iya. Oke. Itu reminder yang bagus ya, karena sebenarnya nggak usah ngeliat terlalu jauh, di sekitar kita pun banyak banget yang membutuhkan bantuan, uluran tangan, dan ini kayaknya memang saat yang paling tepat justru bagi kita untuk bisa bersama-sama mencoba mengatasi berbagai problema yang kita hadapi saat ini ya. Oke, betul tadi sekali. dari Mom Naila udah, sekarang saya lanjut ada pertanyaan dari @Ozidinda Hagrid. Wah, kayaknya Potterhead nih Mbak Prita ya, Mbak Ozidinda ini. Mbak Ozidinda Hagrid bilang, Mbak Prita, kalau baca di media nih, katanya perekonomian dunia akan kurang baik sampai akhir tahun. Apa artinya saya harus mencari alternatif pendanaan yang lebih menguntungkan? Bisa ada rekomendasinya nggak nih Mbak Prita? Apa ya baiknya? Oke, jadi ini ada sebenarnya survei yang menarik banget nih Siska. Jadi kan aku orangnya kan selalu kalau menjawab sesuatu tuh senangnya pakai survei. Jadi ini sebuah survei itu bilang bahwa orang Indonesia itu ternyata very optimistic. Jadi orang Indonesia itu di antara negara-negara lain ya percaya bahwa katanya ekonomi akan rebound dalam 2 hingga 3 bulan. Jadi meskipun pemerintahnya bilang berbeda, tapi masyarakatnya punya kepercayaan yang berbeda, rupanya gitu. Iya, jadi ini ada research-nya. However, meskipun seperti itu juga, ya memang kita moms sebaiknya tetap berjaga-jaga. Itu hal yang paling utama banget untuk kita. Next thing-nya adalah gimana kita melakukan savings. Sayangnya memang akibat dari pandemi ini, hampir 70% orang itu menyatakan bahwa sepertinya saya memang harus mengurangi porsi menabung dan investasi yang biasa saya lakukan. Kenapa? Karena dia mau memperbesar untuk spending rumah tangganya. Jadi saking paniknya, saking takutnya. Maka dari itu, Mams, jangan panik, jangan takut. Maksudnya gini, kita khawatir itu wajar. Tetapi pada saat kita panik, akhirnya kita melakukan pembelian yang berlebihan yang mungkin kita tidak perlukan. Nah, pada saat pembelian berlebihan itu kita lakukan, maka otomatis potensi kesempatan kita untuk bisa mengembangkan uang kita bertumbuh itu jadi makin kecil. Padahal kalau memang kita mau, kan tadi kita udah share di awal, meskipun lagi pandemi gini tetap ada loh bisnis-bisnis yang tetap berkembang. Mungkin kalau para moms tuh menyadari itu yang bikin hand sanitizer, kemudian yang bikin ini loh kayak lauk pauk yang frozen dan lain-lain, terus kan jadi kayak malah kebanjiran orderan gitu loh. Nah, moms mereka butuh modal. Karena mereka butuh modal, kemudian misalnya mereka mencari di financial technology seperti investri, maka kita yang memang mungkin punya idle cash, kita bisa tuh masuk ke situ sebagai lender, pemberi pinjaman. Nah, dari situ otomatis kita bisa mendapatkan peluang untuk tetap bertumbuh. Nah, otomatis tugas dari financial technology seperti investri adalah bisnis mana yang memang dinilai itu tetap akan bagus dan bertahan dan bisa mengembalikan uang kita. Nah, saya yakin betul kalau investasi itu bisa melakukan hal tersebut. Jadi, moms, jadi untuk para bisa mengembangkan dana kita. Terbantukan juga ya, Mbak Prita ya. Oke. Menarik nih. Jadinya kita jadi kebayang lah. Sebenarnya nggak sekelam itulah. Masih ada opportunity di luar sana gitu ya, Mbak Prita ya. Nah, kita udah bicara soal P2P lending kan. Tadi Mbak Prita juga udah ngomong di awal kalau ini adalah justru opportunity yang baik sekali buat moms. Pas banget dengan pertanyaan dari @Miko Kanaya 31. Kalau saya mau melakukan pendanaan di P2P lending, apakah aman di perekonomian yang susah seperti ini? Ini perlu diyakinkan lagi nih Mbak Prita kayaknya nih. Mom Miko Kanaya. Jadi kalau dibilang aman atau tidak,
Semua hal itu pasti ada resikonya sih, Kak. Aku nggak mau bohong. Semua pasti ada resikonya. Yes. Tetapi resiko itu bisa dimitigasi. Ya, mitigasi itu artinya tuh diturunkan sampai dengan level yang paling rendah. Nah, sekarang gimana sih cara mitigasinya? Tadi yang seperti kita share sebelumnya. Satu, kita gunakan idle cash yang kita miliki. Jangan pakai uang-uang yang emang untuk bayar sekolah, atau misalnya THR asisten, itu malah nggak boleh sama sekali gitu ya. Nah, yang kedua, jangan, ini bahkan ada yang lebih parah lagi nih. Pernah ada aku mendapati orang minjem, uang minjemnya itu dia pakai lagi buat jadi lender. Nah, itu salah banget. Yang kayak gitu nggak boleh. Karena kan artinya dia mengharapkan dapat untung di sini, terus dia mungkin minjem ke sana, dia bayar ini, dan dia mendapatkan selisih. Itu yang nggak boleh. Terus yang ketiga, kita pilih fintech yang memang bisa mengelola resiko tersebut dengan baik. Nah, seperti misalnya di Investri, itu dia mengelolanya itu dengan berbagai udah ada SOP-nya lah untuk memitigasi resiko tersebut. Nah, otomatis kalau misalnya kita sebagai lender itu tuh boleh memilih kita mau pilih pendanaan yang mana. Jadi kalau saya suggest, pilihlah pendanaan yang rating itu tinggi supaya moms itu juga merasa lebih tenang, lebih yakin bahwa dananya itu juga akan terkelola dengan baik dan akan kembali 100% gitu. Oke, jadi sekali lagi research dulu, perhatikan benar-benar seperti apa nih bentuk usahanya, apakah sudah ada ratingnya, apakah ada track recordnya yang bisa diketahui gitu ya, biar lebih tenang gitu kan hati kita. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak Prita ya, pertanyaan berikutnya dari @elrinafer_82. Dana darurat kan terpakai nih untuk biaya hidup selama pandemi ini. Kapan ya saat yang terbaik untuk mulai bikin dana darurat kembali? Jadi gini, banyak banget nih moms yang bilang kesel banget deh, udahlah gitu nyiapin dana darurat, kepake lagi sekarang. Kalau aku malah bilang nggak boleh kesel, malah harusnya bersyukur. Untung punya dana darurat. Kalau enggak sekarang mah udah repotnya setengah ampun gitu kan. Iya, sekarang bener Mbak Prita. bener nggak sih Siska? Apalagi kamu sebagai istilahnya pekerjaan profesi kamu kan sebagai freelancer kan, MC. Aduh, itu benar-benar lah terpakai. Aku merasa benar-benar bersyukur mendengarkan petuah Mbak Prita yang dari dulu selalu bilang harus punya dana darurat. Ini sekarang benar-benar loh ya terbukti ya betapa pentingnya dana darurat itu buat aku seorang freelancer ini. Benar banget. Dan para moms kan juga pasti jadi ngerasa lebih tenang ya. Apalagi kalau para moms itu perempuan, itu dia akan merasa lebih tenang kalau dia punya pegang banyak cash. Nah, sekarang nih dana daruratnya terpakai. Nggak apa-apa, pakai aja gitu. Tapi nanti ada uang lagi masuk. Nah, uangnya itu terus disisihkan lagi, terus disisihkan. Kita sekarang menargetkan harus punya dana darurat itu terus-terusan ada hingga bulan Desember. Itu penting banget untuk kita. Nah, banyak orang yang suka bingung nih Siska. Sebenarnya idealnya dana darurat aku tuh sampai sejumlah berapa? Banyak yang suka nanya begitu sama aku. Nah, cara menghitungnya itu moms harus hitung di anggaran rumah tangga pos untuk biaya harian atau istilahnya pos living itu berapa rupiah. Pos living itu tuh apa sih? Pos living itu adalah pos-pos yang nggak bisa kita negosiasi, Siska. Pokoknya lu suka nggak suka, kamu suka nggak suka harus ngeluarin uang itu. Tapi itu sifatnya benar-benar very basic. Nah, pos living dikali 12 itulah target dana darurat kita, moms. Aku ulang ya. Pos living kali 12 itulah target dana darurat kita. Jadi bukan ngitungnya dari gaji. Jadi harus hitung-hitung dulu nih Mbak Prita ya. Kira-kira kalau kebutuhan dasar keluarga kita itu berapa, kali 12 itulah dana darurat yang harus kita miliki. Betul sekali. Oke, dapat tuh ya formulanya moms, tinggal dipegang, habis itu hitung-hitung, habisnya bisa tahu. Jadi tahu juga seberapa banyak sebaiknya menyisihkan sedikit demi sedikit supaya dana daruratnya terkumpul kembali, gitu ya Mbak Prita ya. Betul sekali. Oke, nah kita lanjut lagi dari @2strip_merah. Sebagai ibu rumah tangga, apa ya yang mesti saya lakukan dalam kondisi pandemik ini? Mungkin khususnya dalam hal perencanaan keuangan keluarga ya Mbak Prita ya.
Bener banget. Jadi ini udah sering banget aku sharing juga di Instagram. Jadi di Instagramnya Prita Gozi dan juga di Instagramnya Z Finance tuh kita udah Oke, berkali-kali gitu sharing tentang hal ini. Buat para oke, moms, nomor satu, tidak boleh panik. Itu dulu. yes, oke, Karena kalau udah moms panik, moms tuh iya, nanti tiba-tiba budgetnya tuh bengkak gitu. Karena apa oke, mau dibeli, apa rasanya mau di stok gitu. Itu yang benar-benar, harusnya nggak boleh. oke, Kemudian next thing, moms harus cek pemasukan itu Mm-mm. berapa tiap bulannya. Ya, pemasukannya itu Oke, terdampaknya berapa banyak nih, kayak Siska misalnya. iya, Ya memang pemasukannya barangkali berkurang selama. bukan lagi. Hmm. Aduh, langsung gitu mukanya ya, bukan lagi Aduh, katanya gitu. udah nggak bisa lah berdusta aku. Bulu mata udah tolong. Nah, anyway, jadi para moms itu harus cek, oke, Yes, pemasukannya berapa banyak, lalu terdampaknya berapa terhadap oke, yang lalu-lalu. Tapi gini, harus Mm-mm. punya mindsetnya move on ke depan. Fine. Oke, Berapapun uang yang kita dapatkan, kita mampunya berapa Mm-mm. nih untuk ngatur budget bulanan ke depannya. Oke. Oke, Nah, budget bulanan ke oke, depannya itulah moms yang harus kita atur ulang. Contoh, ini sederhananya begini Siska. Misal ada di Mm-mm. rumah terus, udah kepanasan banget, tetap AC jangan dinyalain. AC nyalainnya nanti kalau udah jam 2, jam 3. Oh, Itu supaya biaya listriknya oke, tetap hemat. Terus misalnya iya, biasa iya, menyajikan makanan dalam apa ya istilah sekali makan tuh misalnya satu nasi terus lauk pauknya berapa ya tidak seperti itu lagi tapi mungkin harus diubah iya, menjadi lauk pauknya cuma dua. oke, Jadi artinya hidup kita tuh gaya hidupnya harus dirubah gitu para moms. Begitulah iya, cara mengelola keuangan para moms di masa krisis seperti oke. ini. Oke, karena tadi ya kita mau ngeliat ke depan kan untuk Yes. mengamankan kondisi Mm-mm. keuangan. Ya mau nggak mau kita harus Mm-mm. menyesuaikan lah gaya hidup kita memang nggak bisa business as usual karena memang sekarang lagi kondisi luar biasa. Mau nggak mau kita harus lakukan lah mungkin ya Mm-mm. adaptasi di berbagai pos. Small things matter, Mm-mm. hal-hal kecil bisa menjadi bukit. Mm-mm. Jadi apapun bisa kita lakukan untuk Mm-mm. memangkas pengeluaran ya kita lakukan gitu ya Mbak Prita ya. Yep, betul sekali. Oke. Ada lagi pertanyaan nih Mbak Prita dari Titip Mm-mm. Tatap Nida. Dia ingin Mm. tahu secara spesifik Mm-mm. bagaimana caranya untuk Mm-mm. melakukan pendanaan reksadana pasar uang. Dan apa sih bedanya dengan Oke. jenis reksadana yang lain? Oke, jadi reksadana pasar uang itu adalah jenis reksadana Mm-mm. yang menempatkan uang kita di aset-aset Oke, yang sifatnya pasar uang. Mungkin kalau para moms oke. kenal pasar uang tuh apa sih? Sebenarnya pasar uang tuh kayak deposito, terus ada lagi surat-surat Mm-mm. berharga lain yang mungkin moms pusing. Tapi prinsipnya semua itu kategorinya adalah pasar uang, bukan pasar Oke, modal, beda lagi. Nah, sekarang oke. kalau reksadana pasar uang itu adalah jenis reksadana yang bisa dikatakan lumayan paling aman. Nah, lumayan paling aman Oke. kenapa? Karena memang kemungkinan dia turunnya tuh hampir tidak ada. Kemungkinannya itu adalah dia Hmm. tetap bahkan bisa meningkat. Nah, Oke, tapi otomatis kalau ditanya apakah ini merupakan reksadana yang secara jangka panjang memberikan iya, hasil yang paling optimal, belum tentu, iya. karena masih ada reksadana yang lain seperti reksadana Oke. saham. Nah, reksadana pasar uang itu bagus banget, Mams. Itu untuk kita gunakan sebagai apa? Salah satunya adalah kalau uang dana daruratnya Mams udah kebanyakan banget ya. Misalnya Mm-mm. kan Mams pertanyaannya nggak semuanya kekurangan uang sih, Kak. Siapa Iya, tahu dia juga kelebihan uang gitu loh. benar. Nah, kalau dia kelebihan uang, ya salah satunya setelah ditaruh di tabungan, kelebihannya bisa ditempatkan di reksadana pasar uang. Oke. Jadi, opsinya itu kalau kita punya idle cash, Mm-mm. kemudian kita sifatnya lebih kepengen berhati-hati, maka Oke. opsinya adalah menginvestasikan uangnya dalam bentuk reksadana pasar uang. Mm-mm. Sedangkan kalau kita punya idle cash, kemudian kita opsinya itu lebih ingin bertumbuh, mengembangkan uang kita, maka opsinya adalah melakukan pendanaan menjadi lender. Nah, untungnya Siska Oke. buat para moms yang Iya. masih harus stay at home, dua hal ini, investasi di reksadana pasar uang ataupun menempatkan uang dalam bentuk
sebagai lender itu bisa dilakukan dari rumah saja. Kenapa? Karena Nah, sekarang semuanya sudah bisa dilakukan secara online. Salah satunya oke. bisa dilakukan dengan bantuan platform financial technology seperti Investri gitu. Oke, ini kabar baik buat semua moms di tahun 2020 ini. Untungnya ya sudah Mm-mm. ada banyak banget Mm-mm. instrumen-instrumen investasi yang bisa kita manfaatkan. Walaupun kita hashtag di rumah aja, tetap bisa produktif, tetap bisa ada Mm-mm. sumber penghasilan, dan tetap bisa dengan bijak kita Mm-mm. merencanakan keuangan kita supaya adaptif dengan situasi Betul, yang sekarang ini, gitu ya. betul. Oke, masih ada waktu sedikit nih Mbak Prita, kita lanjut lagi ya. Mm-mm. Masih ada pertanyaan yang menarik nih soalnya Eh, dari moms yang ikutan. Kayaknya semangat banget nih ya mm-mm. dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol dengan Mbak Prita. Ada Mm-mm. Apresiati bertanya begini nih, Mm-mm. bener nggak sih Mbak Mm-mm. Prita, kalau saya Mm-mm. invest logam mulia, artinya saya Mm-mm. mendoakan dolar naik dan membahayakan rupiah. Gimana tuh? Itu kan tergantung niat ya, gitu. Oke. Karena gini, kalau kita investasi dalam bentuk logam mulia atau emas batangan nih, Mams, itu kan berarti kita punya horizon tuh apa istilahnya, kayak kita punya view sudut pandang Oke. itu uang kita tuh baru kita akan pakai dalam jangka panjang. Nah, Oke. kalau view kita adalah jangka panjang, maka kita sebenarnya hanya mengharapkan uang kita itu tidak kalah dengan inflasi. Kita Oke. berarti nggak mendoakan kok dolar naik terus dan membahayakan rupiah. Yang bahaya itu Mams, kalau Mams itu berdoanya begini, aku beli sekarang emas atau aku beli sekarang dolar. Siapa tahu 3 bulan lagi naiknya luar biasa. Nah itu baru namanya ngedoain, karena itu namanya spekulasi gitu. Jadi Oke, kalau oke. niatnya investasi sebenarnya Iya. tidak ada masalah selama untuk Oke. jangka panjang gitu. Iya, iya, iya. Oke, tergantung niatnya. Oke, oke. Nah, ada juga dari @liha Asra. Ini juga mungkin suatu pertanyaan yang saya rasa banyak juga dialami oleh banyak keluarga sebenarnya di Indonesia. Mbak Prita, bagaimana cara mengatur finansial untuk mereka yang terkena PHK? Yes, ini juga aku tadi siang baru aja juga di interview oleh sebuah stasiun televisi juga nanya seperti itu ya. Ya terus terang sih pertama saya prihatin dulu ya, menyampaikan rasa prihatin kepada mereka-mereka yang memang saat ini mungkin terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja. Semoga mudah-mudahan hidupnya diberikan kemudahan ke depannya. Nah berikutnya adalah dia harus mau menerima kondisi tersebut. Pada saat dia mau menerima kondisi, maka dia akan lebih aktif untuk mencari solusi. Itu sebenarnya paling penting. Nomor 2, solusinya apa? Berarti kalau udah kena PHK, solusinya adalah mencari sumber penghasilan baru. Nah, sumber penghasilan barunya seperti apa? Macam-macam. Karena kita tidak tahu keahlian dari setiap orang itu seperti apa. Nah, saya cuma mau kasih informasi seperti ini, Siska. Indonesia itu sebenarnya sangat terkenal dengan konsep gotong royong. Ini sudah tidak masanya lagi, tetapi masanya adalah kita berkolaborasi. Salah satunya, misalnya di sini kan banyak ya yang istilahnya mungkin mengelola donasi-donasi. Nah dari donasi-donasi itu kan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan untuk ada tenaga baru untuk jadi membantu masak dan sebagainya. Nah kalau memang kita punya keahlian itu ya kita cari dari situ juga gitu loh Mams. Itu salah satu tekniknya. Kita mungkin nggak bisa masak, tapi kita bisa jualan. Jaringan kita banyak, kita sering banget main sosmed. Ya udah kita jualin barang orang. Itu contoh-contohnya gitu. Jadi mencari tambahan-tambahan penghasilan. Yang penting kita punya cash. Itu untuk mereka yang terkena PHK. Nah, yang terakhir, kalau punya cicilannya sebaiknya cepat-cepat dihabiskan. Gimana cara ngabisinnya? Barangnya yang kemarin nyicil terpaksa dijual. Iya. Oh, oke. Yaitu kenyataan lah ya yang mesti kita jalani ya. Salah satu bentuk kita harus beradaptasi, menyelamatkan keuangan kita supaya tetap bertahan karena kita belum tahu nih ya benar-benar ujungnya di mana kan. Jadi supaya aman gitu ya Mbak Prita ya. Ya, benar banget. Oke. Wah Mbak Prita, walaupun masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh para moms yang luar biasa semangat, tapi sayang banget kita harus menyudahi dulu nih sesi Q&A. Jadi sekarang mungkin aku mau minta tolong sama Mbak Prita nih untuk kembali memberikan kata-kata penyemangat dan juga mungkin recap dari apa sebenarnya hal-hal paling mendasar yang harus kita lakukan sebagai moms
sebagai perencana keuangan keluarga untuk bisa mengatasi badai pandemik corona yang tidak berkesudahan ini, khususnya dalam hal perencanaan keuangan keluarga. Gimana nih Mbak Prita? Yes, oke. Mam semuanya yang sudah join jadi viewers kita hari ini, terima kasih banyak ya. Pertama-tama kita harus tetap bersyukur karena kita tetap diberikan kesehatan dan kita tetap diberikan kemudahan untuk melakukan berbagai hal yang bisa kita lakukan. This is not easy pastinya, it's not normal pastinya. Para moms yang punya anak tiba-tiba mendadak jadi koki, jadi guru, semuanya campur aduk jadi satu. I totally understand. Oke, maka untuk para moms, tipsnya adalah satu, kita mesti mengatur ulang budget rumah tangga kita. Jadi kita harus tahu, pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Yang kedua, kita harus mau merubah gaya hidup kita. It's not normal, tapi memang itu harus mau diterima. Nomor tiga, kita harus punya cash yang banyak. Dana darurat is king, istilahnya tuh kayak gitu. Yang keempat, kalau kita masih punya idle cash, jadi jangan didiemin aja. Itu bisa dimanfaatkan untuk bertumbuh. Salah satunya, opsinya itu either bisa menjadi lender dalam pendanaan di fintech, atau opsi lainnya adalah memang berinvestasi yang aman dalam bentuk reksadana pasar uang. Itu dua opsi itu bisa dipilih dan moms bisa melakukan itu dari rumah masing-masing, dari platform fintech seperti Investri. Dan yang terakhir moms, itu sebisa mungkin kurangi cicilan-cicilan yang sifatnya konsumtif. Kalaupun masih ada KPR, itu kita fokuskan. Dan yang terakhir moms, jangan lupa juga kita tetap perlu playingnya yang seru-seru tapi yang free aja, seperti melihat live IG kita hari ini. Aduh Mbak Prita, thank you banget ya. Aku yakin banget sebenarnya banyaklah moms, termasuk saya juga sebenarnya yang ngerasa galau lah dengan semua kondisi sekarang ini yang memang kayaknya kok serba tidak menentu gitu ya. Namun namanya manusia ya, kita harus beradaptasi, kita harus tanggap. Jadi thank you banget buat Mbak Prita yang udah ngasih banyak banget pencerahan buat kita pada siang hari ini mengenai perencanaan keuangan keluarga. Pada intinya ya jangan panik ya kan, tetap kita harus tenang, melihat semua opportunity yang ada di luar sana, seperti salah satunya disediakan oleh Investri. Bagaimana kita sebagai moms masa kini, moms modern, bisa kok tetap memiliki penghasilan gitu ya, dengan cara yang mudah dan tetap aman di rumah aja. Dan yang paling penting sih reminder dari Mbak Prita adalah ya kita tetap harus bersyukur, karena dengan semua kondisi ini sebenarnya ya kita jadi tetap bisa produktif dengan cara yang berbeda. Kita bisa dekat dengan keluarga, ya kan? Dan tetap bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti yang disediakan oleh Orami Parenting dan Investri untuk berbincang-bincang dan menambah ilmu. Thank you banget ya Mbak Prita. Betul sekali. Thank you banget Mbak Siska. Thank you banget. Iya, thank you juga buat semua juga moms. Investri telah mengajak aku untuk berbagi kepada para moms dan juga para moms dari Orami Parenting. Yes, thank you ya Mbak Prita ya. Sampai ketemu ya di Instagram live berikutnya dari Orami Parenting dan juga dari Investri. Buat mom semua, kalau misalnya ada yang ketinggalan nanti bisa cek aja langsung ya live IG-nya Orami Parenting. Dan jangan lupa follow juga investri.id untuk mendapatkan pencerahan lebih banyak lagi mengenai peer-to-peer lending dan juga perencanaan keuangan keluarga. Sampai ketemu lagi ya, saya Siska Becker. Saying goodbye ke Mbak Prita. Thank you so much, so good to see you again. Stay healthy, stay safe ya Mbak Prita dan semua moms ya. You too. Bye. Bye-bye.